Nasib Meli, seorang pengganggu, seorang pelakor yang selalu mengganggu rumah tangganya Tia dan juga Budi, harus berakhir tragis dan mengenaskan karena mengalami sebuah kecelakaan tunggal sehingga harus merenggut nyawanya. Assalamualaikum, ketemu lagi nih sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Lur teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan ini kisah nyata ya. Dan ini memang benar-benar dialami oleh narasumber kita. Tapi seperti biasa, untuk nama tempatnya sengaja disamarkan karena demi untuk menjaga privasi dan juga kenyamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Nah, cerita ini sendiri datang dari narasumber yang mengalami itu sendiri. Nah, ceritanya itu seperti apa? Ceritanya adalah tentang kematian seorang pelakor atau misteri tersantetnya seorang pelakor yang mengganggu rumah tangganya si narasumber kita. Nah, baiklah, kalian pasti penasaran dong gimana nih ceritanya, seperti apa kok bisa sampai pelakornya ini meninggal karena tersantet atau seperti apa. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Narasumber kita ini sebut saja namanya Tia. Nah, Tia ini punya suami namanya Budi. Nah, mereka berdua ini dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama laki-laki berusia 9 tahun. Dan anak yang kedua usianya ini sekitar 3 tahun. Nah, si Budi, suaminya Tia ini adalah seorang pemborong proyek yang terkenal. Dan memasuki usia pernikahan mereka yang 10 tahun, mereka itu dikaruniai 2 orang anak. Nah, jadi Budi ini kan seorang pemborong dan ekonominya otomatis membaikkan. Nah, tapi penampilannya si Tia ini selalu sederhana. Karena Tia ini merasa dia itu hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Nggak ada bedanya dengan ibu rumah tangga yang lain. Si Tia ini juga mengasuh kedua anaknya, membereskan rumah, bersih-bersih rumah. Pokoknya semua pekerjaan rumah dia tangani sendiri, dia urus sendiri, tanpa mempekerjakan seorang asisten rumah tangga ataupun pembantu. Ya itu semua maklum kata Tia, karena kesuksesan yang dicapai oleh suaminya yaitu Budi, itu ya baru 3 tahun. Dan dulu sebelum mencapai kesuksesan tersebut, Budi ini kerjanya itu ya jadi kuli serabutan, dan kalau misalkan pas lagi kebetulan kerja itu paling sehari ya dibayar dengan upah 70.000. Itu pada tahun 2008. Dan bisa dibilang pada tahun itu sebelum mencapai kesuksesan itu memang di tahun-tahun terberat mereka. Jadi mereka ini keluarga sederhana atau bahkan lebih pas-pasan. Nah, karena ekonomi yang pas-pasan sehingga membuat Tia ini punya inisiatif membantu mencari uang untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan cara dia membuat kue kecil, kue ringan, terus kemudian dia jajankan, dia ider istilahnya kalau orang Jawa tuh keliling sambil naik sepeda ontel kan, sambil anak yang kecil itu yang 3 tahun, anak nomor 2-nya itu dibawa. Dan nggak hanya itu, Tia ini memang walaupun dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan, tapi ibadahnya ini rajin. Jadi dia itu rajin sholat malam. Kalau di sepertiga malam itu dia bangun, dia sholat, mendoakan suaminya tentunya agar rezekinya banyak, berkah yang halal, agar bisa kehidupannya ini lebih baik, agar diberikan kelancaran dan juga keselamatan dalam bekerja. Tentunya ya agar dikuatkan iman dan juga takwa. Intinya doanya seperti itu, doa yang baik-baik. Jadi selama mereka berumah tangga itu jatuh bangun, pahit manis, asam garam, getirnya itu mereka lalui bersama. Dan akhirnya doanya si Tia ini pun dijawab, dikabulkan. Karena apa? Karena kerjanya si Budi ini semakin berkembang. Yang dari tadi awalnya dia seorang kuli, kemudian akhirnya menjadi tukang, dan singkatnya kemudian akhirnya menjadi seorang mandor proyek atau bangunan. Itu semua diraih Budi itu nggak gampang. Ya karena setiap kesuksesan, setiap pencapaian itu pasti ada prosesnya. Proses yang begitu banyak, cobaannya, kerikilnya, dan juga perjalanan yang begitu panjang. Dan terutama yaitu kejujuran dalam bekerja. Karena apa? Karena kejujuran itu adalah pondasi penting kita dalam bekerja. Karena ketika kita menjadi orang yang jujur, maka kita akan mendapatkan sebuah kepercayaan. Entah itu dari atasan, teman, saudara, atau siapapun itu.
Nah kemudian karena saking kegigihannya si Budi, terus kejujurannya dia dalam bekerja, terus akhirnya dari kuli naik menjadi tukang, tukang menjadi mandor. Nah akhirnya ada salah seorang temannya Budi itu melihat kinerjanya Budi yang gigih, semangat, pantang menyerah, dan juga jujur dalam bekerja. Akhirnya mempercayai Budi dan memberikannya modal. Modal untuk apa? Untuk menjadi seorang pemborong proyek atau bangunan. Awalnya Budi menolak, Budi takut kalau misalkan nanti modal itu nggak bisa dia kembangkan. Terus kemudian akhirnya bangkrut dan uang itu pun hilang. Dan akhirnya menjadi apa yang ngerasa nggak enak sama temennya atau sahabatnya itu. Nah tapi kata sahabatnya, udah kamu jangan ragu, aku itu percaya sama kamu. Aku ngasih modal kamu itu bukan tanpa alasan. Dan juga aku bukan tanpa pertimbangan. Alasanku satu, pertama karena kamu sahabatku. Dan aku mau kita sukses bareng-bareng. Itu alasan pertama. Dan alasan yang kedua nih yang paling penting. Karena aku itu yang memperhatikan kerjamu, memperhatikan cara kamu sebagai seorang leadership, sebagai seorang mandor. Dan juga kejujuranmu, kegigihanmu dalam bekerja. Aku tahu. Dan asalkan kalau kamu tahu ya, tempat kamu bekerja ini, yang kamu jadi mandor, itu ya semuanya proyek punyaku. Aku yang punya tender. Nah di situ Budi kaget kan. Ternyata selama ini dia bekerja menjadi kuli, terus jadi tukang, jadi mandor, akhirnya mengerjakan sebuah proyek, ternyata itu proyek milik sahabatnya. Di situ sebenarnya Budi malu sih, bukan malu karena gengsi loh ya teman-teman, ini tanda kutip. Maksudnya malunya gini, malu apa ya, malu sama gengsi kan beda. Malu ketika dia ketemu sama temennya, terus nanti temennya tuh jadi kasihan sama dia. Itu malunya di situ. Bukan karena gengsi, malu nih jadi seorang kuli, jadi mandor proyek bangunan. Bukan. Jadi memang Budi itu nggak mau dibelas kasihanin sama orang. Bahkan itu oleh sahabatnya sendiri. Budi itu sama sekali nggak mau. Nah tapi karena itu tadi temannya mendesak, sahabatnya tuh tetap kekeh mau ngasih si Budi ini modal karena percaya banget. Dia yakin kalau Budi itu bisa mengembangkan uangnya atau modalnya itu. Dan akhirnya karena didesak, karena dipaksa, Budi pun akhirnya mengiyakan dan ya bismillah menyanggupi. Dan dia ceritakan ke istrinya Tia, katanya ketemu temennya, sahabatnya, terus ngasih modal biar jadi pemborong. Nah istrinya nanya dong Tia, terus gimana Mas? Mas mau? Ya awalnya Mas nolak. Sebenarnya Mas itu ditawarin udah lama sih. Cuman ya Mas masih pikir-pikir dan Mas ini selalu nolak. Nah, terus kata Tia, kenapa ditolak sih Mas? Mungkin itu bagian dari jalan untuk kita menuju kesuksesan. Siapa tahu Mas, pokoknya bismillah aja. Yang penting Mas ini jujur, kerjanya giat, rajin, dan jangan buat kecewa teman Mas. Iya sih, tapi gimana ya? Ya itu kembali lagi sama Mas ya, aku juga nggak bisa atau nggak berani memaksa. Semua keputusan ada di tanganmu Mas. Dan apapun putusanmu, apapun yang menjadi pilihanmu, aku sebagai istri, aku selalu mendukung Mas. Aku selalu mensupport. Dan aku selalu mendoakan untuk yang terbaik buat kita semua. Iya makasih ya, kamu emang istri yang paling baik. Iya Mas, sama-sama. Nah akhirnya setelah diskusi dengan istrinya, selang beberapa hari setelah dipikir-pikir dia pun mantep. Nah ketika ketemu sahabatnya lagi, sahabatnya nanyain gimana nih, mau nggak, siap nggak, pokoknya aku percaya sama kamu. Dan akhirnya si Budi pun menerima tawarannya, yang dimana dikasih modal tuh buat jadi pemborong proyek. Dan singkat ceritanya alhamdulillah Budi pun sukses mengemban amanah yang dipercayakan oleh sahabatnya itu. Dan sejak pencapaiannya Budi, kesuksesannya itu menjadi seorang pemborong, dan sejak saat itu juga Budi ini melarang si Tia istrinya untuk berjualan kue keliling lagi. Karena kata Budi, pokoknya kamu di rumah aja fokus ngurusin anak-anak, ngurusin rumah. Kalau perlu ya sewa asisten atau pembantu juga nggak apa-apa. Tapi kata Tia, nggak perlu Mas, aku sendiri aja masih bisa kok. Kalau emang nanti memang kewalahan ya udah terpaksa nggak apa-apa. Lagian juga kan nanti apa ya, hitung-hitung kayak olahraga juga. Ya udah terserah kamu aja, kamu yang atur. Kan kamu istriku, semua keuangan kamu yang pegang. Iya Mas. Dan setelah itu si Tia pun menyetujui kalau dia tidak berjualan kue keliling lagi. Budi menyuruh Tia itu berhenti bukan tanpa alasan, ya karena memang penghasilannya sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Dan karena kesuksesannya Budi ini, bahkan mereka itu sampai bisa membeli rumah baru dan juga mobil baru, dan juga beli tanah, beli sawah. Pokoknya asetnya Budi saat itu ya lumayan banyak.
Anaknya juga otomatis seneng dong, bahagia. Nah, kesuksesannya Budi itu berarti dia capai pada tahun 2013. Itu baru dia mendapatkan kesuksesan, meraih keberhasilan. Nah, saat itu dia udah nempatin rumah barunya, udah pakai mobil barunya. Lah, anaknya pun ya kebutuhannya semuanya terfasilitasi, tercukupi. Dari yang ya mungkin anak zaman sekarang itu kan ya butuh kayak handphone atau dan lain sebagainya. Nah, akhirnya di situ pas anaknya ini lagi mainan handphone kan, nah di sini nih awal mula duduk perkaranya. Nah, ceritanya HP-nya Budi itu lagi dipakai main sama anaknya. Nah, yang kebetulan di situ juga si Tia itu sambil nonton TV kan. Nah, anaknya duduk di bawah. Nah, sambil ya mainan HP lah, tiba-tiba di situ ada sesuatu yang masuk. Seperti apa ya? Notifikasi atau pemberitahuan dari handphone si Budi. Nah, ternyata itu pesan singkat. Ya kalau sekarang mungkin ya udah ada WhatsApp sih di tahun 2013. Ya biar enak WhatsApp aja ya. Nah, jadi ada WhatsApp masuk. Nah, si Tia ini melirik, penasaran kan. Akhirnya dia ambil. Nah, ibu pinjam HP-nya bapak dulu. Iya bu, dikasihnya tuh. Akhirnya dibaca tuh, dibuka. Ternyata di situ ada apa ya, chat dari seorang perempuan. Jadi isinya seperti ini awalnya yang dia baca sama Tia. Widih mas, mobilnya baru nih, udah rumah baru, mobil baru, boleh dong aku diajak jalan. Nah, di sini si Tia mulai penasaran tentang kenapa kok si perempuan ini bisa ngechat seperti itu. Kayak apa ya istilahnya, menggoda gitu kan. Nah, karena saking penasarannya Tia, dia akhirnya ngebuka itu isi chatnya, terus dia lihat ini foto profilnya. Pas dia lihat ternyata memang bener seorang perempuan. Ya lumayan cantik sih, badannya tuh yang isi sintal gitulah. Nah, perempuan ini, si pelakor ini sebut saja namanya Meli. Nah, di situ tapi di kontaknya itu dikasih nama sama si Budi itu bukan namanya Meli, tapi dikasih namanya, ditulisnya tuh Nyai Ronggeng. Ya mungkin biar nggak ketahuan atau gimana gitu kan. Dan akhirnya bertambah penasaran lagi si Tianya. Akhirnya dia baca semua riwayat chatnya itu. Dan seperti ini. Mas, makasih ya tadi udah nyempetin waktu, udah ngeluangin waktu buat ngopi bareng sama aku. Dan makasih juga udah mau ngedengerin keluh kesahku selama ini. Duh, makin nyaman deh, makin kangen sama kamu mas. Nah, terus dibales nih sama si Budi. Iya, sama-sama Meli. Kok nyamannya sama aku sih? Harusnya kamu kan nyaman sama suamimu, bukan sama aku. Dan dijawab lagi sama Meli. Mas Budi, suamiku itu udah gak pernah ngasih perhatian lagi sama aku. Dan juga udah jarang banget ngasih uang belanja. Kalaupun ngasih juga kurang jatahku mas. Pokoknya enggak lah, pokoknya kamu yang terbaik. Kamu tuh idaman banget tahu nggak Mas Budi. Itu katanya seperti itu kata Meli, gombal si Meli itu. Dan dijawab lagi sama si Budi. Oh kayak gitu suamimu, buang aja lah suami kayak gitu buat apa. Kamu ini kan masih muda, dan mumpung masih muda, kamu tinggalin, kamu buang suamimu, kamu cari laki-laki lain dan kamu menikah lagi. Cari laki-laki yang sayang sama kamu, yang bisa ngasih perhatian, yang bisa ngasih segalanya buat kamu, yang bisa ngebahagiain kamu. Kata si Budi seperti itu. Mas Budi malah nyuruh aku cari laki-laki lain. Ngapain coba aku cari laki-laki lain kalau ternyata sekarang udah ada di depan mata? Maksudnya gimana Mel? Udah ada di depan mata? Ya iyalah mas, ya siapa lagi kalau bukan kamu? Kok aku sih? Iya mas, kamu ini kan emang sosok laki-laki idaman, suami pujaan, yang bisa ngasih kebahagiaan ke istrinya, gak kayak suami aku itu. Oh ya Mas Budi, kalau misalkan Mas Budi mau, aku juga mau kok dijadiin istri keduamu mas. Kata si Meli seperti itu. Dan itu dibaca sama Tia semuanya. Dan kata Tia gini, cukup. Itu rasanya ketika membaca isi percakapan mereka itu membuat hatinya Tia ini menjadi sangat panas, dibakar cemburu. Dan setelah membaca isi percakapan mereka di dalam chat tersebut, akhirnya si Tia ngomong nih, dia sampaikan apa yang dia rasakan kan, dia cemburu sama si Budi ini. Mas, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Iya mau ngomong apa? Aku terus terang aja ya, aku tuh gak nyaman tau mas, tentang hubungan pertemanan kalian. Maksudnya pertemanan sama siapa? Aku gitu. Iya, kamu sama si perempuan itu. Siapa itu namanya, Nyai Ronggeng, Meli atau siapalah itu. Oh Meli, kenapa emangnya kamu cemburu? Nih aku kasih tahu ya,
aku sama Meli itu nggak ada hubungan apa-apa selain hubungan pertemanan biasa. Jadi kamu nggak usah khawatir, aku ini nggak macem-macem kok, aku ini setia sama kamu. Lagian si Meli ini juga kan dia udah punya suami, kata si Budi seperti itu, menjelaskan dan menenangkan si Tia yang lagi dibakar api cemburu ini. Dan akhirnya Tia jawab dong, tapi mas, sikapnya itu loh, walaupun dia udah punya suami, itu kan dia menunjukkan bahwa dia itu sangat nggak setia terhadap suaminya mas. Terus apalagi sampai dia ngomong, dia mau kok, dia rela jadi istri keduamu mas. Gimana menurut kamu? Apakah itu pertemanan biasa? Dia itu ngarep mas sama kamu mas. Dia itu mengharapkan kamu, biar kamu itu mau menikahi dia. Terus dia tinggalin suaminya. Kamu mikir dong mas, kayak gitu bukan pertemanan biasa mas. Dan aku kayak gini ya wajar lah, aku ini istrimu. Aku yang selalu nemenin kamu dari awal, dari nol sampai sekarang. Loh kamu kok jadi ngungkit-ngungkit kayak gitu sih? Ya bukannya aku ngungkit mas, aku ini khawatir aja. Takutnya nanti kamu tergoda. Ya enggak lah, insya Allah enggak. Udahlah nggak usah dibahas, nggak usah dipikirin, nggak penting itu, kata Budi seperti itu. Nah di situ Tia pun akhirnya terdiam. Jadi terdiamnya Tia itu gini, dia itu masih memberikan kesempatan terhadap Budi dan juga Meli untuk membuktikan apakah mereka berdua ini memang hanya benar-benar berteman biasa. Tapi ternyata yang terjadi apa lur teman-teman? Setelah si Tia ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuktikan kalau mereka ini hanya berteman, itu semuanya salah. Ternyata mereka itu lebih dari teman biasa. Ini menurut kecurigaannya Tia. Dan akhirnya si Tia pun memberanikan diri. Dia telepon tuh si wanita tersebut, si pelakor ini, si Meli, untuk menanyakan hubungan mereka berdua antara Budi suaminya dan juga si Meli ini. Nah ketika si Tia ini udah ngumpulin nyali, maksudnya ngumpulin nyali takutnya ntar kalau Budi tahu kan dia marah otomatis. Tapi itu nggak dia peduliin, pokoknya dia udah ngerasa nggak nyaman banget, dia telepon tuh si Meli ini. Nah ternyata apa lur teman-teman, nggak disangka-sangka nih, ketika si Tia nelpon, jawabannya si Meli itu jawabannya sangat menohok. Jadi Tia nelpon gini, halo ini bener kamu Meli? Oh iya kenapa mbak, ini aku Tia, istrinya Mas Budi, istri sahnya, kata si Tia gitu. Oh ini Mbak Tia toh, istri sahnya Mas Budi. Iya Mbak, kenapa, ada apa? Aku mau nanya sama kamu. Udah tegas tuh di situ si Tia, ngegas kan. Nah tapi jawabannya itu kayak ngeledek gitu loh si Melinya. Waduh, istri sahnya bertanya nih, berarti pelakor penggoda menjawab dong ini harusnya. Kayak gitu jawabannya. Gimana Tia ini nggak tambah naik darah coba. Jadi si Meli itu malah ngomong kayak gini sama Tia. Mbak Tia yang baik, yang cantik, istri sah yang baik, kamu ini harusnya fokus di rumah menjaga ayam di kandangmu. Jangan kamu fokus terhadap malingnya atau pencurinya. Kalau kamu fokus sama malingnya, yang ada nanti ayam yang di rumahmu itu yang hilang, dicuri oleh pencuri lain atau maling lain. Kata si Meli seperti itu, maksudnya apa coba itu? Ya ternyata maksudnya gini loh. Jadi menurut Meli itu yang salah bukan Melinya. Ya Meli ini maling istilahnya tuh, penggoda. Nah ayam itu ya Budi. Maksudnya Meli itu ngomong kayak gitu agar si Tia itu fokus memikirkan si Budi. Gimana seorang istri melayani suami, kasih sayangnya seperti apa. Biar si Budi itu nyaman di rumah, nyaman bersama Tia. Jangan sampai si Budi ini akhirnya berpaling ke perempuan lain. Itu maksudnya yang dikatakan oleh Meli. Kalian paham lah ya lur teman-teman. Dan ternyata kejadian tersebut pada saat Tia ini menelpon Meli itu diketahui oleh si Budi. Nah Budi tahu dari mana? Ternyata Meli ngadu, katanya istrinya si Tia ini nelpon. Dan dia nanya perihal hubungan mereka berdua. Dan katanya Tia tuh marah-marah. Nah si Budi ini tahu, akhirnya dia ya nanya ke si Tia kan. Budinya juga sempat marah juga. Budi tuh ngomong kayak gini, ngomelin Tia. Kamu ini apa-apaan sih? Pakai nelpon si Meli segala, malu-maluin aja tahu nggak? Aku tuh malu. Kamu kan udah aku kasih tahu, udah aku jelasin, aku ini nggak ada hubungan apa-apa sama Meli. Ya udah cukup, nggak usah kamu pakai nelpon dia segala. Buat apa sih? Malu aku itu. Kata Budi seperti itu, dia ngomelin istrinya. Jadi Meli ketika ngadu sama Budi itu dilebih-lebihin. Ya walaupun emang bener sih ketika Tia nelpon itu dengan nada yang tinggi, yang marah. Tapi itu kan wajar, istri sahnya. Cuman ya ada yang dilebihkan sehingga
Budi ini cenderung lebih membela Meli. Dia ngerasa malu gitu kan. Nah di situ akhirnya setelah si Budi ngomel-ngomel, Tianya juga takut nanti akhirnya mereka jadi berantem. Nah Tia pun minta maaf. Ya udah mas, aku salah, aku minta maaf. Ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan diulangi lagi ya. Iya mas. Nah tapi semakin dibiarkan, ini lalu nih si Tia itu menyaksikan bahwa si perempuan tersebut Meli itu semakin menjadi-jadi ketika menggoda si Budi. Bahkan nih ketika Budi ini udah mulai nggak merespon si Meli, entah itu di telepon atau WhatsApp atau apalah itu, intinya udah mulai nggak merespon. Itu justru malah membuat Meli ini dia semakin nekat. Nekatnya kenapa? Dia sampai berani datang nyamperin si Budi ke tempat di mana Budi bekerja. Bayangin tuh. Nekatnya, mentalnya seorang pelakor yang mengincar hartanya si Budi dan juga berpotensi untuk menghancurkan rumah tangganya Budi dan juga Tia, yang dimana mereka berdua udah dikaruniai 2 orang anak. Dan karena perbuatannya tersebut itu cukup bagi Tia untuk menghabiskan batas kesabarannya si Tia. Jadi kata Tia tuh kayak gini, sebuah luka yang tidak berdarah tapi menganga di dalam dadanya. Ya karena itu sakit hatinya. Ya meskipun walaupun si Budi ini udah jarang banget merespon rayuan dari si Meli, tapi itu tidak melunturkan niatnya si Tia yang udah bulat untuk memberikan pelajaran terhadap Meli. Ya karena apa? Prinsip yang tertanam di hatinya Tia itu seperti ini. Tia yang dari awal dari nol berusaha mati-matian, selalu menemani setiap usahanya si Budi, menemani dalam perjalanan prosesnya menuju kesuksesan. Kok tiba-tiba mau dirusak sama si Meli, orang yang baru, perempuan si pelakor yang tiba-tiba datang tanpa diundang, terus kemudian ingin ikut menikmati buah atau hasil dari yang selama ini Tia dan si Budi ini mereka usahakan. Ya tentu saja Tia nggak terima dong. Dan kata Tia, ya mana mungkin bisa Tia itu menerima kehadiran perempuan tersebut, mengingat itu tadi perjalanan manis pahitnya. Dan saat itu Tia ini merasa dilema. Dilemanya kenapa? Karena kalau Tia ini melawan sampai memberikan pelajaran nih beneran nih, dia sampai ngelabrak misalkan, Budi ini kalau Budi tahu pasti marah. Tapi kalau Tia ini diem, dia semakin dijajah sama si Meli. Nah itu yang membuat Tia ini merasa dilema. Dan akhirnya di sini muncullah dalam benaknya si Tia pikiran jahat sebenarnya. Nah pikiran jahatnya itu apa? Tia itu punya pikiran nih, sempet dia itu pengen menyingkirkan atau melenyapkan si Meli itu, tapi dengan cara belakang atau cara yang diam-diam. Jadi istilahnya tuh membunuh tanpa menyentuh. Itu sempat terbesit di dalam pikirannya Tia. Dan akhirnya karena sakit hatinya itu, rasa penasarannya, dan dia pengen memberikan pelajaran terhadap Meli, akhirnya Tia pun melakukan penyelidikan, mencari informasi tentang si Meli. Dan akhirnya Tia pun dapat tuh informasi tentang Meli. Dari nama lengkapnya, kemudian alamatnya, tanggal lahirnya, bahkan sampai foto terbarunya si Meli, si Tia itu udah ngantongin semuanya. Dan akhirnya si Tia ini memikirkan kapan waktunya, kapan harinya untuk mengeksekusi atau melakukan atau melancarkan aksinya itu. Dan singkat ceritanya akhirnya tibalah waktu di mana Tia ini akan melancarkan aksinya tanpa sepengetahuan dari suaminya, yaitu Budi. Jadi Tia ini pulang ke kampung halamannya yang berada di daerah Jawa Timur. Sebut saja ini di kota Banyuwangi. Ini mohon maaf ya. Dan lokasi kampung halamannya si Tia itu nggak jauh dari Alas Purwo, tapi di sini nggak disebutkan desanya apa. Intinya daerah situ. Saat itu amarah ini udah menguasai jiwanya si Tia. Dan Tia akhirnya dia menemui seorang dukun di wilayah tersebut, yang dimana dukun ini namanya adalah sebut saja Mbah Rati. Nah saat sampai di rumahnya Mbah Rati, itu di sana justru malah si Tia ini ditenangkan sama Mbah Rati, sama dukun tersebut. Jadi Mbah Rati ini adalah sahabat atau teman dekat dari almarhumah ibunya Tia. Dan beliau sendiri sudah memang menganggap Tia ini seperti anak kandungnya sendiri. Nah, oleh karena itu, karena Tia ini merasa bahwa Mbah Rati ini sudah menganggap si Tia sebagai anak kandungnya sendiri, di situ juga Tia nggak sungkan, dia nggak malu untuk menceritakan semua keluh kesahnya dan apa maksud dan tujuannya datang ke rumahnya Mbah Rati. Semuanya dia ceritakan. Ya karena apa? Karena mengingat
apa ya, Tia ini tahu kalau Mbah Rati itu memang sangat terkenal dengan kemampuan supranaturalnya, dan bahkan namanya Mbah Rati ini udah nggak asing sampai keluar pulau. Ya sampai mungkin perbatasan sama apa ya, sama Bali gitu kan, ke timurnya sampai ke Madura pun, Surabaya, semuanya pokoknya daerah Jawa Timur itu banyak yang kenal dengan Mbah Rati. Tapi ini namanya disamarkan sengaja. Nah, dengan dasar tersebut Tia yakin bahwa Mbah Rati ini mau dan mampu atau sanggup untuk membantu si Tia melancarkan aksinya, yang dimana Tia ini pengen, yaitu tadi, mohon maaf, membunuh tanpa menyentuh si Meli, atau ya gampangnya santet lah. Dan Tia juga ngomong, "Mbah, tolong bantu aku. Apapun syaratnya, berapapun maharnya, pasti bakalan aku bayar, asalkan perempuan itu lenyap dan tidak mengganggu rumah tanggaku lagi." Si Tia ngomong kayak gitu sama Mbah Rati. Tapi kalian tahu nggak lur teman-teman, jawaban Mbah Rati itu apa? Walaupun Mbah Rati ini, mohon maaf ya, di sini saya sebut dukun aja biar gampang. Walaupun seorang dukun dan bisa apa ya, atau mau melakukan hal tersebut atau mengirimkan santet terhadap Meli, tapi jawabannya si Mbah Rati ini membuat si Tia itu tercengang. Karena jawabannya seperti ini, "Alangkah lebih baiknya kalau kamu ini lebih sabar dan semuanya kembalikan lagi kepada Sang Hyang Pangeran. Tapi jika kamu sudah mantap dan tidak bisa untuk menahan kesabaranmu, maka aku tidak akan meminta mahar sepeser pun. Aku cuma minta kamu untuk menyanggupi persyaratannya saja. Cukup kamu siapkan jerami, terus kemudian kamu siapkan kain kafan kurang lebih 1 meter, terus kemudian tanah kuburan, identitas si Meli tersebut, dan juga kalau ada fotonya Meli." Kata Mbah Rati seperti itu. Nah, poinnya di sini Mbah Rati itu sempat mengingatkan si Tia bahwa alangkah lebih baiknya kamu ini lebih sabar dan kembalikan semua urusan kepada Sang Hyang Pangeran, atau di sini ya Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah yang mengatur semuanya bagaimana yang terbaik. Itu diingatkan walaupun Mbah Rati ini seorang, mohon maaf, dukun yang memang mau dan siap untuk melakukan itu dan bisa. Nah, tapi karena memang si Tia ini udah bulat dia tekadnya, dia pun ngomong sama Mbah Rati, "Cuma itu aja Mbah persyaratannya. Baik, saya akan menyanggupi dan saya akan memenuhi semua persyaratannya." Nah, singkat ceritanya si Tia pun akhirnya mencari itu persyaratan dan akhirnya memenuhi semuanya, dan semuanya udah lengkap tuh di situ. Dari yang jerami, kain kafan, foto, tanah kuburan, udah dijadiin satu, terus kemudian dibentuk kayak semacam boneka. Ya, boneka ini boneka santet tentunya. Nah, setelah semuanya siap, ini agak aneh sih lur, teman-teman. Tapi ini memang nyata, kejadian nyata. Jadi ketika eksekusi akan dilakukan, atau maksudnya proses penyantetan si Meli itu dilakukan, tiba-tiba ada suara yang memanggil Tia. Bu, bangun Bu." Ternyata anak pertamanya yang membangunkan si Tia. Nah, jadi semua peristiwa tadi tuh, dari awal si Tia ini pulang kampung terus mendatangi rumahnya Mbah Rati, itu ternyata hanya mimpi. Karena saking dia kalutnya, dia terbesit pikiran ingin membunuh Meli tanpa menyentuh. Akhirnya dia terobsesi kan, akhirnya ke bawah mimpi, ke sugesti juga. Akhirnya yaitu mimpinya dia datengin rumahnya Mbah Rati. Nah, terus kemudian akan melakukan santet tersebut. Dan ketika dibangunkan oleh anak pertamanya, itu sebenarnya anak pertamanya itu ngebangunin Tia karena adiknya nangis. Nah, pas udah dia kebangun, ternyata bener anak keduanya nangis kan. Nah, terus kemudian digendong, ditenangkan. Nah, si Tia nanya, "Oh ya nak, bapakmu pergi kemana? Kok nggak ada di rumah? Emangnya hari ini kerja?" "Enggak Bu, tadi bapak bilang sama aku kalau misalkan ibu nanya, bilang aja bapak ini mau takziah, mau melayat, temannya meninggal." "Temannya meninggal? Siapa?" tanya Tia kan ke anak pertamanya. "Itu loh Bu, temennya bapak itu, Tante Meli." Kata anak pertamanya seperti itu. Dan deg gitu, kaget bukan kepalang si Tia ini. "Kenapa?" katanya nak. "Nggak tahu Bu, katanya kecelakaan." Ternyata bener lur teman-teman. Meli ini belum sempet si Tia ini dia melakukan santet terhadap si Meli. Ternyata si Meli ini udah dicabut duluan nyawanya sama Tuhan. Karena Meli mengalami kecelakaan tunggal, kecelakaan mobil. Dia menabrak trotoar, mobilnya hancur dan meninggal di tempat di TKP seketika. Dan saat itu Budi lagi pergi untuk melayat. Ini memang apa ya, sesuatu yang aneh.
Tapi di sini ada makna, ada pelajaran yang dalam sebenarnya. Apa ya, poinnya seperti ini. Jadi Tia sempat terbesit pikiran dia pengen ngirimin santet ke Meli. Ternyata itu cuma mimpi. Dan di dalam mimpinya Mbah Rati ini adalah seorang dukun. Dukun santet, supranatural, pokoknya yang mumpuni dalam bidang perdukunan. Tapi itu sempat mengingatkan, kalau kamu mau sabar dan kembalikan saja kepada Sang Hyang Pangeran, kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur semuanya, yang terbaik seperti apa. Itu pelajarannya. Jadi semua itu datangnya dari Tuhan dan kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan yang mengatur semua. Dan nyatanya apa? Nggak sampai si Tia ini mewujudkan niatnya. Itu si Meli, mohon maaf, udah tewas duluan karena kecelakaan. Oke, itu takdir, bener memang. Nggak ada yang salah di sini. Semuanya takdir. Cuman di proses perjalanannya harus mengalami beberapa rentetan peristiwa dan juga kejadian, termasuk masalah, yaitu tadi masalah si Meli yang sempat menggoda atau merayu Budi, kemudian membuat dia sakit hati. Walaupun memang meninggalnya itu kecelakaan, memang udah takdirnya Meli meninggal dengan cara seperti itu. Cuman rentetan peristiwanya yang menjadi sebuah pelajaran yang bermakna. Baik itu untuk Tia juga mengakui, baik itu Budi juga, dan saya, dan kita semuanya. Nah saat itu Tia langsung mendengar kabar kalau Meli ini meninggal kan. Dia sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maha besar Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ternyata Engkau telah lebih dulu mengambilnya ya Allah, sebelum aku mengotori tanganku untuk mengirimkan santet terhadap Meli. Nah di sini sadar Tia. Walaupun memang dia sakit hati dan Meli itu salah ketika dia merayu suaminya. Tapi di sini ini pelajarannya. Dengan kejadian tersebut akhirnya Tia sadar, iya memang betul dia salah, tapi kita kembali lagi. Sebagai sesama manusia, sesama perempuan, apalagi dia sudah meninggal, kan gak etis juga kalau kita masih menyimpan dendam terhadap orang yang sudah meninggal. Ya Allah, tolong ampunilah semua kesalahan dan dosa dari Meli, dan terimalah semua amal perbuatan baiknya ya Allah. Amin. Doanya Tia seperti itu akhirnya, dan ini pelajaran yang sangat bermakna kalau menurut saya. Nah jadi seperti itulah Lur, kurang lebihnya kisah nyata yang dialami oleh Tia dan juga Budi, yang dimana ketika udah mencapai kejayaan diganggu oleh sang pelakor atau Meli ini, yang pada akhirnya di akhir perjalanannya, di akhir kisahnya itu, sebelum akhirnya Tia melancarkan niatnya untuk menyantet Meli, ternyata Meli harus pergi terlebih dahulu dipanggil Yang Maha Kuasa karena kecelakaan tunggal. Nah jadi semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga manfaatnya. Mohon maaf apabila saya dalam bercerita itu banyak banget yang salah, yang terlalu berbelit-belit, bertele-tele, kurang bisa dipahami, tersampaikan dan diterima oleh kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu murni kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi kalau misalkan ada sekelumit kata, pelajaran atau manfaat yang bisa diambil, itu datangnya dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Yang pada intinya kalian ambil yang positifnya aja, yang negatif kalian buang. Kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian semua makasih yang udah ngikutin channel ini, yang udah subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga yang udah nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai. Saya ucapin makasih banget buat kalian. Saya doakan dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Dijauhkan dari orang jahat yang berniat buruk dan yang tidak baik. Dan sekian dari saya pamit. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.